Nyatanya, pertolongan dan penyertaan Tuhan itu tidak hanya sebatas pada pemikiran atau bentuk fisik yang ada dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 15 ayat yang kelima. Bunyi firman Tuhan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saya mengajak saudara untuk kembali mengingat perjalanan atau kisah dari seorang Simson. Tentunya cerita ini sudah dari kecil, dari masa kita sekolah minggu, kita sudah mendengar akan cerita ini. Kisah Simson sendiri menceritakan bagaimana dia memperoleh kekuatannya dari rambutnya. Sejak masa kecilnya, ia tidak pernah kena pisau cukur. Tetapi sebenarnya, kekuatan Simson bukanlah berasal dari rambutnya. Rambutnya hanyalah sebuah lambang seorang nasir, karena seorang nasir Allah haruslah berambut panjang. Kita tahu Simson sejak ia dilahirkan, ia sudah dinobatkan sebagai seorang nasir Allah. Sekalipun dalam Alkitab menceritakan bahwa ketika rambut Simson sudah dipotong, lalu kekuatannya hilang, tetapi pada akhir cerita dari Simson sendiri menyatakan bahwa Allah tetap memberikan kekuatan kepadanya, sehingga sekalipun dalam keadaan mata yang buta, ia mampu merobohkan pilar sehingga membunuh ratusan manusia. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Terkadang manusia ketika menyadari bahwa dia punya kekuasaan, kekuatan, dia punya materi yang banyak, dia merasa hidupnya kuat dan dia tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Karena ia hanya mengharapkan kekuatan dari apa yang ia miliki. Sama seperti Simson, ia mengandalkan kekuatannya hanya dari rambut yang ia miliki. Tetapi kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya." Kita kalau melihat sebuah pohon, rantingnya pasti menempel pada batang pohon itu sendiri. Dari cerita Simson kita dapat melihat bahwa ketika ia tidak lagi bisa berharap pada kekuatan yang terletak pada rambutnya, nyatanya pertolongan dan penyertaan Tuhan itu tidak hanya sebatas pada pemikiran atau bentuk fisik yang ada dalam kehidupan. Bisa saja kekayaan, kehormatan, materi menopang dan menunjang kehidupan kita. Tetapi akan ada saatnya semuanya itu tidak akan berarti. Dan pengharapan satu-satunya hanya bisa kita peroleh daripada Tuhan. Belajar dari kisah Simson tadi, kita manusia, apalagi anak-anak Tuhan, tidak boleh berharap dan bergantung kepada keadaan fisik yang ada di sekitar kita. Karena pertolongan yang sebenarnya itu hanyalah pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti ranting yang tinggal pada pohonnya, demikian juga Tuhan mau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan kemauan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berjanji ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah lebat. Dengan berbuah lebat, tentunya itu adalah hasil dari ketaatan kita tinggal di dalam Kristus. Jika kita memilih untuk tinggal di luar Kristus, firman Tuhan berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena seperti Simson, akan ada waktunya ia kehilangan segalanya karena mengandalkan kekuatan dari fisik yang ada di sekitarnya.
jangan kita hanya mengandalkan apa yang ada di sekitar kita, tetapi benar-benar kita mau mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Karena ketika semuanya tidak ada, kita tetap kuat dan tetap bertahan mengiring, mengasihi Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kalau ada mungkin dari saudara sekalian yang merasa hal ini sedang saudara jalani atau alami, mungkin saudara merasa sombong, merasa tinggi hati, merasa bangga dengan kekuatan materi yang saat ini sedang saudara gapai. Mulailah membuka hati untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan menggambarkan seperti Simson, akan ada waktunya semuanya itu tidak bisa diandalkan lagi. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, Dia juga akan tinggal di dalam kita. Betapa luar biasanya kalau Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan sendiri mau tinggal dalam hidup saudara. Tentunya kehidupan kita akan terasa lebih indah dan lebih luar biasa lagi. Untuk itu tinggallah di dalam Tuhan, maka Tuhan juga mau tinggal di dalam kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.